Sore Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Kembali pada sore ini kita akan membawakan doa untuk melapangkan jalan Ibu Almarhumah Ibu Tan Swe Leng. Apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam surga bahagia, arwahnya belum tenang, damai dan bahagia, belum tentram, dengan dukungan doa-doa yang akan kita panjatkan ini, semoga akan membantu perjalanan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh konsentrasi, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Adi Buddha, para Buddha dan para suci, kita bawakan doa-doa ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita terlebih dahulu memberi hormat dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Dupanya ditumpulkan. Membaca penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, manfaat dan tujuan memberikan persembahan-persembahan, sajian-sajian makanan kepada yang telah meninggal. Kita baca bersama-sama khotbah Sang Buddha tentang makhluk peta yang berada di luar dinding. Kita baca bersama-sama 18 dan 20. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika menegak ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, terasa satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana, bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal, bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Itulah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi pelimpahan jasa dan memberi persajian kepada yang telah meninggal. Marilah kita awali pembacaan doa ini dengan dibuka halaman 3. Kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana
masing-masing 3 kali bersama-sama halaman 3. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, Namo sabbe bodhisataya mahasataya, Namo sabbe bodhisataya mahasataya, Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Perenungan sifat kebaikan Buddha Nusati secara lengkap bersama-sama. Ete pesa bhagava arahang sama sambuddha, Ita carana sampano sugata loka wedo, Anutara purisa dhamma sarate, Sasta dewa manusanang Buddha bhagavate. Buddhang cewetang yawa nipanang saranang gacchami, Yeca Buddha ate taca, Yeca Buddha anagatang, Pacupana caye Buddha akang bandame sabadam, Nate me saranang anyang Buddha me saranang barang, Etena sacawa cena koto me jaya manggalang, Utamang genawan dekang pada pasuwarotamang, Bodaya kaleta dasa Buddha kama tutamamang. Halaman 7. Dhammanusati secara lengkap bersama-sama. Swagato bhagavata dhamma sandeteka akaleka ekipaseka opanayeka pancata vedetapa vinyohete, Dhammang cewetang yawa nipanang saranang gacchami, Yeca dhamma ate taca, Yeca dhamma anagatang, Pacupana caye dhamma kakang bandame sabadang, Nate me saranang anyang dhamma me saranang parang, Etena sacawa cena koto me jaya manggalang,
Potamang genawande kang damanca dewedang parang dameya kaleta dasa dhamma kamatutamamang. Halaman 9 Sangganusati secara lengkap bersama-sama. Sopate pano bhagavato sawaka sangham. Ojo pate pano bhagavato sawaka sangham. Naya pate pano bhagavato sawaka sangham. Same cepate pano bhagavato sawaka sangham. Yadidang cattare puresa yogane atta puresa bukala esa bhagavato sawaka sangham. Ahone bahone dakinio anjali karanio anyotarang punya ketang loka santi sanggang cewetang yawane panang saranang gacame. Yeca sangga ate taca yeca sangga anagata maju panaca ye sangga akang banda mesa pada nate me saranang anyam sangga me saranang parang etena saca wacena kotome saya manggalang Bota manggena wande kang sanggang cate wedotamang sanggeya kalenda dasa sangga kamatutamamang. Dibuka halaman 28, 30 dan 32. 28 kita akan bersama-sama mengulang kembali nasihat Sang Buddha yang terkait dengan kematian untuk memberikan pengertian, pemahaman yang benar untuk keluarga yang ditinggalkan agar tidak terlalu bersedih larut dalam penderitaan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Khotbah tentang luka penderitaan karena berpisah dengan orang yang dicintai. Kita baca bersama-sama 28, 30 dan 32. Kita baca bersama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disekap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati,
karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu, renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Halaman 32. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari rintangan halangan maupun mimpi-mimpi buruk. Kita baca bersama-sama syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam, setelah timbul akan hancur dan lenyap. Bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Marilah kita bersama-sama merenungkan kembali anicca wata sangkara. Segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta tidak kekal adanya. Tanpa terkecuali Ibu almarhumah pun juga pernah lahir, berkembang dan akhirnya mengalami kematian. Karena proses kudrati dan alami, setiap makhluk kehidupan yang pernah dilahirkan pasti mengalami kematian. Semoga Ibu almarhumah segera menyadari dan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan di dunia ini, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain, sesuai dengan kebajikan-kebajikan yang pernah dilakukan beliau semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara untuk memercikan air di atas peti jenazah. Mohon para romo untuk memercikan air. Anicca wata sangkara upadawa yada minong upacitwa nirojana
tim Tesang wopang sama sekam sabe sata maranticam mari suca mari sarem tatewang mari samim nati me'en sasang sayom ani jawa tasang hara upadawa yadamino upajitwa nirujanti Desang upa samusuko sabesata marantica maring suca mari sare tatewang mari sami nati me sasang sayo. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha, ajaran-ajaran Sang Buddha, untuk memberikan pengertian, pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan yang harus dijalani oleh seseorang, yaitu siapapun yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Tibalah saatnya keluarga yang ditinggalkan, khususnya anak-anak atau putra-putri beliau, akan diingatkan oleh ajaran Sang Buddha tentang pengorbanan seorang ibu, seorang mama, tentang kasih sayang yang pernah diberikan seorang ibu, seorang mama untuk anak-anaknya. Sekalipun orang tua saat ini telah tiada, semoga anak-anak dalam diri masing-masing tetap memelihara rasa bakti, rasa hormat, dengan selalu menjaga nama baik keluarga, menjaga kerukunan, keharmonisan di antara saudara dan famili, sebagai wujud bakti dan hormat kepada orang yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang mama, seorang ibu untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mama merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderi jatuh dari matanya seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta seorang mama pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh,
Mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang mama hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kami mewakili Wihara Budayana Surabaya mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Tan Swe Leng yang adalah orang tua atau mamah dari kalian. Ditinggal kematian orang tua merupakan kesedihan, penderitaan. Sang Buddha mengatakan di dalam 4 kesunyataan mulia bahwa berpisah dengan orang yang dicintai penderitaan, berkumpul dengan orang yang dibenci juga penderitaan. Ketika seseorang melahirkan bertambahnya anggota keluarga, kita bahagia sekali dapat tambahan anggota keluarga. Kita senang, kita bahagia, kita rayakan. Bahkan sampai sekarang pun ada istilah ulang tahun memperingati hadirnya anggota keluarga di tengah-tengah keluarga karena bertambahnya anggota keluarga. Namun amat berbeda suasana ketika salah satu anggota keluarga meninggalkan bukan saja untuk sementara waktu namun untuk selama-lamanya. Ya, untuk selama-lamanya, bukan sesaat saja, untuk selama-lamanya. Pasti bagi mereka yang belum siap menimbulkan duka, menimbulkan penderitaan. Lebih-lebih anak-anak yang begitu dekat dengan beliau, pasti penderitaannya jauh lebih mendalam daripada mereka yang jauh sekedar famili atau saudara. Bahkan di dalam kitab suci Buddhis diceritakan, dicontohkan beberapa orang yang tidak langsung bisa menerima perpisahan-perpisahan dari orang-orang yang dekat, orang-orang yang amat dicintai, maupun tumpukan harapan hidup satu-satunya meninggalkan begitu saja secara tiba-tiba. Kita cerita dalam kisah seorang ibu yang bernama Patacara. Dia mempunyai suami, mempunyai 2 anak. Hampir secara bersamaan anak-anak maupun suaminya meninggal satu persatu dalam waktu yang bersamaan. Patacara menjadi stres, belum siap menerima perpisahan orang-orang dekatnya. Kemudian dia diberi bimbingan oleh Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan bahwa kamu kehilangan suamimu, kehilangan anakmu, kehilangan famili dan saudaramu bukan dalam kehidupan saat ini saja. Kelahiran yang lalu pun kamu pun pernah mengalami hal yang sama. Karena menyadari bahwa dia pernah kehilangan orang-orang dekat dalam banyak kelahiran dan kehidupan, dia menyadari bahwa tidak terelakkan orang-orang dekat kita mau atau tidak mau akan berpisah dengan kita. Dia menyadari, bahkan di kitab suci ditulis Patacara ini akhirnya tercerahkan. Dia bisa menerima kepergian orang-orang dekatnya, orang-orang yang dicintai, karena langsung bisa menerima hukum kesunyatan, hukum perpisahan ini. Kemudian ada kisah yang lain, yaitu kisah Gotami. Dia kehilangan anak satu-satunya, anak tunggalnya. Bahkan dia stres, dia pun kehilangan akal sehatnya. Dia mencari obat yang sekiranya bisa menghidupkan kembali anaknya.
oleh Sang Buddha dikasih syarat, asal bisa menemukan biji lada dari orang, dari keluarga yang belum pernah ada kematian di situ, itu sebagai syarat akan memulihkan, menghidupkan kembali anakmu. Dengan antusias Kisah Gotami mencari biji lada, namun apa yang didapat adalah kesia-siaan. Setiap mendapatkan biji lada, dia bertanya kepada keluarga, apakah di sini pernah ada kehilangan atau kematian? Bukan pernah. Beberapa kali anggota keluarga satu persatu mengalami kematian. Dari satu rumah ke rumah yang lain pun dia mendapat jawaban yang sama. Di setiap rumah pernah ada kematian. Kemudian dia tercerahkan. Ternyata kehilangan orang dekat, kehilangan anak, bukan saja dialami oleh dirinya, namun juga dialami oleh keluarga-keluarga yang lain. Di dalam satu kesempatan juga kita bisa mengambil satu hikmah, satu cerita dalam buku-buku Buddhis, ya. Sang Buddha mengatakan kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak pasti, namun ada sesuatu yang pasti akan datang, yaitu kematian. Kematian datang kepada mereka-mereka yang pernah dilahirkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita bersama-sama tadi telah mengulang kembali sabda-sabda Buddha. Sabda-sabda Buddha ini bukan sekedar ditujukan untuk Ibu Almarhumah yang telah meninggal, namun sebetulnya lebih banyak ditujukan kepada yang hidup ini, agar mengerti dan paham. Tadi Sang Buddha di dalam dhammanya, di dalam ceramahnya, dalam sutta tentang luka penderitaan tadi, menggunakan perumpamaan-perumpamaan agar bisa diterima oleh masyarakat tentang kematian ini. Yang pertama tadi Sang Buddha menggunakan perumpamaan buah. Ya, buah kalau mateng pasti akan gugur. Ya, cepat atau lambat buah pasti akan gugur. Demikian pula kehidupan yang kita jalani ini pun pasti akan diakhiri dengan kematian. Kemudian tadi Sang Buddha juga menggunakan perumpamaan keramik. Ya, keramik. Ada beberapa alat-alat yang dibuat dari keramik. Cepat atau lambat, sekalipun di saat masih baru-baru kita kagumi, bagus, baik, ya, tidak mungkin pecah. Namun karena kondisi-kondisi dan karena waktu, banyak penyebab-penyebab yang menyebabkan keramik itu bisa pecah. Demikian pula dalam kehidupan yang kita jalani ini. Kita secara tidak sadar kadang-kadang kita bangga dengan kesehatan kita, tapi ternyata juga banyak juga kematian-kematian yang dialami tidak melalui sakit dahulu. Ada yang mati itu karena tiba-tiba dan faktor-faktor yang lain. Bagaimana agar kita tidak terlalu larut dalam kesedihan? Sang Buddha mengatakan segeralah bisa menerima. Yang mati ditangisi dengan cara apapun, disesali dengan cara apapun, tidak pernah akan hidup kembali. Yang hidup kalau tidak bisa hati-hati dan tidak bisa menjaga diri, justru akan mati dengan mati yang konyol. Marilah agar kita benar-benar menjadi siswa Sang Buddha yang mengerti Dhamma, bahwa segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Segeralah bisa menerima hukum kebenaran, hukum kematian ini sebagai hukum universal. Semoga dengan kekuatan berkah pelindungan Sang Hyang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa, dengan pelimpahan jasa maupun dukungan dari doa restu dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir, Ibu Almarhumah Ibu Tan Swe Leng segera menikmati alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah. Ditinggal kematian seorang ibu, seorang mama, bukan saja terjadi dalam keluarga saat ini, keluarga-keluarga yang lain pun dari dulu, saat ini maupun yang akan datang, satu persatu akan meninggalkan kita. Kita ucapkan selamat jalan Ibu Almarhumah. Semoga jalan yang penuh terang dan lapang, dan keluarga segera bisa melepaskannya dan merelakannya. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lanjutkan dengan pelimpahan jasa. Dibuka halaman 30. dan 34. 33 dan 34, nama titik-titik kita isi dengan Almarhumah Tan Swe Leng.
Marilah kita limpahkan kebajikan dari membaca doa ini sepenuhnya untuk almarhumah. Kita baca bersama-sama 33 dan 34. Kita baca bersama. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Tan Swe Leng. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Tan Swe Leng. Dengan segala perlindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah rangkaian pembawaan doa pada malam hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga Ibu almarhumah segera menikmati alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.